Emang ya, kalau ngomongin lebah, ini hewan yang luar biasa. Hidupnya di lingkungan yang baik, terus makanannya juga baik, sehingga yang keluar dari tubuhnya pun tetap baik. Tapi kalau ngomongin lebah, jangan salah loh, ternyata lebah ini banyak jenisnya. Meskipun itu, tapi tetap kok, manfaatnya sangat luar biasa. Masih penasaran kan? Ini dia liputannya. Aneka bunga warna-warni tentu membawa keindahan di sekitar pekarangan rumah ya. Tapi di balik keindahan ini ada manfaat lain yang bisa dihasilkan, apalagi kalau menghasilkan cuan. Seperti yang dilakukan Amar Thohir, pemuda asal Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini memanfaatkan halaman rumahnya untuk menanam berbagai jenis bunga penghasil nektar seperti bunga air mata pengantin. Nektar inilah yang nantinya akan dihisap lebah dan diubah menjadi madu. Bunga-bunga yang ia tanami merupakan vegetasi yang baik untuk kehidupan lebah jenis trigona. Ya, jenis lebah inilah yang ia budidayakan sejak setahun lalu. Nektar dari bunga ini akan menghasilkan bipolen di kandang lebah. Sementara resin yang dikonsumsi lebah ini juga akan menghasilkan propolis. Bipolen dan propolis ini yang dianggap baik untuk kesehatan dan tidak dimiliki oleh madu hutan. Amar Thohir pun sudah memiliki puluhan kotak atau stup sebagai sarang lebah trigona yang menghasilkan madu asli. Satu kotak sarang lebah bisa menghasilkan 200 hingga 500 ml setiap 4 bulan panen, tergantung dari kondisi vegetasi lingkungan sekitar. Trigona ini ternyata memang lebah tanpa sengat dan bisa dibudidayakan di lingkungan perumahan, jadi aman karena tanpa sengat. Nah dari situ kita coba buat membudidayakan. Mulai dari 1 kotak, 2 kotak, nah kita sedikit untuk mencoba. Nah ternyata memang perawatannya sangat mudah. Jadi tetap kita fokusnya ke bunganya, jadi bukan ke lebahnya. Ibarat sekali barengku dayung, 2-3 pulau terlampaui. Niat memperindah pekarangan rumah dengan bunga ternyata bisa menghasilkan cuan berlebih dari sampingan budidaya lebah. Untuk 100 ml madu trigona ini bisa ia jual Rp120.000. Selain madunya bisa dimanfaatkan, sarang tawon pun bisa juga diolah. Ya, inilah batok tawon. Terlihat ekstrim ya. Botok tawon memang mirip dengan pepes. Kalau pepes biasanya diisi ikan atau jamur, kalau botok ini pakai larva tawon dengan sarangnya atau biasa disebut dengan propolis. Cara membuatnya mudah, potong sarang tawon kecil-kecil, biasanya sarang yang digunakan yang sudah tidak menghasilkan madu. Kemudian haluskan bumbunya, ulek cabai dengan garam, beri irisan tomat dan belimbing sayur supaya cita rasa masakan lebih segar. Selanjutnya tuang bumbu ke sarang tawon dan aduk sampai merata ya. Kalau sudah, bungkus rapih dengan daun pisang. Kemudian kukus selama 20 hingga 30 menit sampai daun pisang layu dan berwarna agak pucat. Rasa botok tawon manis dan segar campuran madu, tomat, dan belimbing wuluh. Pas buat pemirsa Cahaya Pagi sambil nonton informasi Islami terkini dari dalam negeri dan mancanegara.